Ayo berkreasi. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Tahukah kalian apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang tampak rata. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, ayo menulis. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berkelompok atau mandiri. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut. Perhatikan contoh berikut. 1. Ikan lele. Ciri-ciri badan memanjang, tidak bersisik, memiliki sungut. 2. Ikan gurame. Ciri-ciri bentuknya pipih melebar, sisik kasar dan rapat. 3. Ikan patin. Ciri-ciri berkumis, badan berlendir, dagingnya lembut. 4. Ikan bawal. Badan berwarna hitam dan oranye, berbentuk pipih dan lebar. 5. Ikan gabus. Ciri-ciri kepala mirip ular, berwarna hitam. Kalian dapat menuliskan nama atau jenis ikan dan ciri-cirinya berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Selanjutnya, ayo berlatih. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Perhatikan, berikut ini adalah contoh-contoh ikan untuk dimakan. Ikan-ikan untuk hiasan. Sekarang kerjakan soal berikut sesuai contoh. 1.
Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Jawaban: 320 ditambah 320 ditambah 320. Bagaimanakah bentuk perkaliannya? Ada berapa ember? 3. Ada berapa ikan dalam setiap ember? 320. Jadi, 320 ditambah 320 ditambah 320 sama dengan 3 kali 320. 320 kita pisahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusannya 3, nilainya 300. Ditambah puluhannya 2, nilainya 20. Ditambah satuannya 0, nilainya 0. Jadi 320 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 0. Kita kalikan masing-masing bilangan dengan angka 3. 300 kali 3 sama dengan 900. 20 kali 3 sama dengan 60. 0 kali 3 sama dengan 0. 900 ditambah 60 ditambah 0 sama dengan 960. Jadi banyak ikan hias Udin semuanya adalah 960 ekor. 2. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Jawaban: 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 110. Bagaimanakah bentuk perkaliannya? Ada berapa akuarium? 7. Berapa jumlah ikan pada setiap akuarium? 110. Jadi 7 kali 110. 110 kita pisahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan 1, nilainya 100. Puluhan 1, nilainya 10. Satuan 0, nilainya 0. Jadi 110 sama dengan 100 tambah 10 tambah 0. Kita kalikan masing-masing bilangan dengan angka 7. 100 kali 7 sama dengan 700. 10 kali 7 sama dengan 70. 0 kali 7 sama dengan 0. 700 tambah 70 tambah 0 sama dengan 770. Jadi banyak ikan koki semuanya adalah 770 ekor ikan koki. 3. Titi pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Jawaban: 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300. Bagaimana bentuk perkaliannya? Ada berapa ember? 5. Berapa isi ikan dalam setiap ember? 300. Jadi bentuk perkaliannya 5 kali 300. Angka 300 kita pisahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan 3, nilainya 300. Puluhan 0, nilainya 0. Satuan 0, nilainya 0. Kita kalikan masing-masing bilangan dengan angka 5. 300 kali 5 sama dengan 1500. 0 kali 5 sama dengan 0. 0 kali 5 sama dengan 0. Jadi 1500 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1500. Jadi banyak ikan mas semuanya adalah 1500 ekor ikan mas.
Sekarang cobalah bersama kelompokmu membuat 2 soal perkalian dengan bilangan 6. Minta temanmu menjawab pertanyaanmu. Perhatikan contoh berikut. Pak Adi memiliki 6 kolam ikan. Setiap kolam ikan berisi 120 ekor ikan. Berapa jumlah semua ikan Pak Adi? Ayah menaruh bibit ikan lele ke dalam 6 ember. Setiap ember berisi 110 ekor bibit ikan lele. Berapa semua bibit ikan lele yang dimiliki ayah? Kalian dapat membuat soal berdasarkan kreativitasmu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ayo mengamati. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Perhatikan. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur di atas daun-daun. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Tahap pertama, telur. Kupu-kupu bertelur di atas daun-daunan. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Tahap kedua, ulat. Ulat makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong. Ulat berdiam diri, kemudian berubah menjadi kepompong. Tahap keempat, kupu-kupu. Setelah beberapa hari, kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Silahkan kalian ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Selanjutnya, ayo berlatih. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Ingat, dalam membuat pertanyaan harus ada kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Perhatikan contoh berikut. 1. Apa warna sayap kupu-kupu tersebut? 2. Di mana biasanya kupu-kupu tinggal? Silahkan kalian tuliskan pertanyaan berdasarkan kreativitasmu. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif.
Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Ayo mencoba. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti gerakan sesuai gambar. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Menirukan gerak telur. Posisi badan merangkak, menirukan gerak ular. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, menirukan gerak kepompong. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. 1. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Gerakan yang paling senang aku tirukan adalah bergerak seperti gerak kupu-kupu. Silahkan kalian tuliskan jawaban berdasarkan gerakan yang paling senang untuk kamu tirukan. 2. Manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Gerakan yang paling mudah aku tirukan adalah gerakan menirukan gerak telur. Silahkan kalian tuliskan jawabanmu berdasarkan gerakan yang paling mudah untuk kamu tirukan. 3. Manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Gerak yang paling sulit aku tirukan adalah gerak menirukan ular. Silahkan kalian tuliskan jawabanmu berdasarkan gerak yang paling sulit untuk kamu tirukan. Amati gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Perhatikan contoh berikut. Sebaiknya ketika posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan, menirukan gerak telur, tubuhmu benar-benar tidak bergerak, supaya mirip seperti telur. Sekarang ayo berlatih. Cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis. Bagaimana tanggapan temanmu? Apakah dia mau menerima saranmu? Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Ingat, dalam memberikan saran harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, supaya tidak membuat temanmu tersinggung. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Jalan-jalan ke Balikpapan. Ayo siapkan bekal masa depan. Bye-bye.